Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membuat happy mungkin ya buat para penggemar kripto. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas tentang sebuah berita di mana IMF merubah pandangan tentang kripto. Di mana IMF pada 2022 lalu itu melarang kripto pada banyak negara. Back with assets, but it is promised to deliver 20% return. It's a pyramid. What happens to pyramids? Eventually, they fall to pieces. And recognizing that Bitcoin may be called coin, but it's not money, all of this we need to work on. Dan kemudian beberapa waktu lalu IMF ternyata merubah pandangannya. To embrace the potential of fintech and think about policy that will allow innovation to happen. Kripto sudah tidak terbendung lagi. Jadi pelarangan itu tidak akan efektif secara jangka panjang. Nah, pasti kalian tahu lah ya IMF itu apa. Dan pasti kalian sudah sering mendengar karena kita sendiri, negara kita itu punya utang sama IMF yang tidak akan selesai sampai ratusan tahun ke depan. IMF adalah International Monetary Fund. Dalam bahasa Indonesia adalah dana moneter internasional, di mana dia itu bisa mengendalikan sebuah negara dengan iming-iming untuk mengendalikan krisis moneter sebuah negara, kemudian stabilitas keuangan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Itu kan yang dijanjikan. Dan salah satunya Indonesia yang sudah terjebak oleh IMF. IMF ini hanya sebuah organisasi dunia yang diluncurkan pada 1944. Ya, tujuannya adalah mempromosikan misalkan kerjasama moneter, stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi krisis keuangan. Itu tujuan mereka seperti itu. Tapi pada dasarnya dengan tangan besinya itu dia bisa mengendalikan sebuah negara. Dan tentu saja jika IMF merubah pandangan mengenai kripto, ini tentu saja hal baik buat kita yang hari ini sudah mengenal kripto lebih dalam. Nah, mungkin kita akan sedikit mengulas tentang kripto ini, bahwa kalian harus melihat kripto bukan dari sisi teori konspirasi. First of all, I should say that the IMF is devoting a lot of attention to fintech and in particular blockchain. But we think that it's difficult to talk about blockchain without considering it in the light of the other new technologies that are forming part of the fintech debate. And we include a lot of different technologies in this space, within this concept, including, of course, the internet and cloud computing, distributed ledgers and blockchain, of course, and the crypto assets that are associated with them, big data and artificial intelligence, biometric data, application program interfaces, and, of course, mobile phone technology. Kripto adalah sebuah teknologi baru, teknologi yang baru lahir, teknologi untuk masa depan. Seperti namanya, kripto itu berasal dari kriptografi. Nah, kriptografi itu adalah sebuah teknologi di mana ada dua di dalamnya, yaitu enskripsi dan juga dekripsi. Mungkin enkripsi kalian sering lihat di WhatsApp kalian bahwa percakapan Anda dienkripsi. Enkripsi itu adalah metode, misalnya ini sebuah foto itu dienkripsi, yaitu dipecahkan, dihancurkan, di blender, dibuat berkeping-keping, sehingga jika saya sajikan kepada Anda, ini sudah tidak berbentuk sama sekali, dan untuk menyusunnya Anda butuh waktu yang sangat lama dan sangat sulit, dan bahkan mungkin hampir mustahil. Yang kedua, teknologi dalam kriptografi ada namanya dekripsi. Sesuatu yang mudah dikenali tadi
yang sudah dihancurkan tadi kemudian disusun ulang secara cepat. Nah, teknologi ini dari enskripsi dan deskripsi dilakukan dalam jaringan yang bernama blockchain. Oke. Nah, salah satu teknologi yang bisa kita lihat ada hari ini sebagai contoh adalah uang kripto atau cryptocurrency. Sebenarnya teknologi ini bukan sekedar untuk kripto, tapi bisa untuk apapun yang mana membutuhkan catatan yang cepat, akurat, murah, tidak mudah digandakan, dan bahkan mustahil dihilangkan. Nah, itu ada dalam teknologi blockchain atau teknologi kripto. Jadi koin itu hanya salah satu saja. Misalkan satu catatan sipil KTP saya yang ada di Dukcapil akan dengan sangat mudah digandakan. Asalkan pejabatnya mau, tinggal klik print, bisa ke tangan saya, bisa ke tangan Anda, bisa ke tangan orang lain. Dan dengan mudahnya juga NIK tinggal merubah. Itu adalah teknologi kuno. Hari ini ada teknologi kriptografi yang sangat mumpuni dan hampir mustahil untuk dipecahkan atau dimanipulasi ataupun dihack ataupun dihilangkan. Karena ini secara teknologi ini adalah teknologi baru, dan menurut para ahli, kriptografi hanya bisa diruntuhkan jika AI sudah ada plus komputer kuantum, di mana komputer kuantum hari ini baru sekedar riset dan pengembangan. Mungkin di suatu saat nanti, saat komputer kuantum ini sudah ada, maka kriptografi ini akan mudah dihancurkan. Tetapi dalam rentang waktu dari hari ini mungkin sampai 50-100 tahun ke depan, di mana komputer kuantum baru umum dipakai, teknologinya juga akan ikut berkembang. Jadi seperti itu ya. Nah, buat kalian yang ingin mengerti tentang kripto dan juga blockchain, yang tentu saja saya jelaskan secara sederhana, itu linknya ada di deskripsi buat kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut. Tapi mungkin saya akan menjelaskan kepada Anda secara prinsip dasar, prinsip basicnya. Salah satunya adalah tadi, yaitu memecahkan sebuah data atau sesuatu atau catatan atau transaksi dengan enskripsi dan deskripsi. Kemudian yang kedua adalah datanya disebar di jaringan blockchain, yang mana kendali sepenuhnya berada di jaringan, tidak ada pusatnya. Kita ambil contoh dalam perbankan konvensional hari ini. Kita ambil contoh salah satunya Bank BRI misalnya. Saya menabung 1 juta, maka Bank BRI akan mencatat bahwa uang saya ada di sana 1 juta. Pada saya transfer 500.000 kepada Anda, komputer atau server di BRI akan merubahnya, mencatat, kemudian merubah, akan dikirim kepada Anda. Jadi server BRI lah yang akan mengeksekusi transaksi saya tersebut, tentu saja dengan validasi dari Bank Indonesia sebagai bank sentralnya. Nah, jadi siapapun bisa merubah transaksi saya. Bahkan seorang manajer di bank bisa mengutak-atik rekening saya, bisa menambah uang saya, bisa mengurangi uang saya, bahkan bisa mencuri uang saya. Termasuk hacker yang cukup membobol Bank BRI dan juga Bank Indonesia, maka uang bisa diambil, bahkan dirubah, bahkan dimanipulasi dan digandakan. Nah, itu adalah untuk yang konvensional. Nah, untuk jaringan blockchain, misalkan saya punya uang 1 juta, saya masukkan ke blockchain, maka yang memvalidasi itu adalah jaringan.
Jika jaringannya ada 1000 validator, maka setidaknya 50% plus 1, 501 yang harus memvalidasi bahwa uang saya ada di sana 1 juta. Dan jika uang saya ditransfer kepada Anda 500.000, maka ada harus setidaknya 50% plus 1 yang harus juga memvalidasi. Jika komputer validasi ada di seluruh dunia yang jumlahnya puluhan ribu itu, maka semuanya harus dicatat sama persis. Jadi selain melakukan enskripsi, deskripsi, dan juga harus dicatat. Jadi untuk menghancurkan atau memanipulasi data saya, uang saya, maka kalian harus menguasai puluhan ribu, mungkin ratusan ribu validator atau komputer yang ada di seluruh dunia yang tidak tahu punya siapa, lokasinya di mana, dan IP address-nya seperti apa. Makanya jaringan blockchain sampai hari ini sangat jarang terkena hack. Walaupun dalam beberapa kasus dulu pernah ada hacker meretas sebuah blockchain yang tentu saja dengan 51% kertas secara bersamaan. Nah, salah satunya Bitcoin karena memiliki validator yang sangat banyak di seluruh dunia, maka itu sangat sulit untuk dihancurkan. Nah, itu adalah prinsip dasarnya. Jadi, jika saya mengirim uang 500 ke Anda, maka harus ada ribuan orang yang mencatat dengan benar, tidak boleh salah dalam waktu yang sama tentu saja dengan timing yang ada di jaringan blockchain. Jadi begitu saya misalkan ingin mengotak-atik catatan itu, maka tidak bisa kalau tidak divalidasi oleh ribuan yang lainnya. Karena sebuah transaksi akan sah jika sekali lagi ada 50% plus 1 yang memvalidasinya, yang mengatakan bahwa ya, itu uang saya dikirim kepada Anda. Jadi seperti itu. Nah, jadi blockchain ini adalah sebuah teknologi baru, teknologi yang baru kita kenal dari 2008, di mana ada seorang anonymous, nggak tahu siapa, namanya Satoshi Nakamoto. Itu hanya nama dalam internet, kita nggak tahu siapa orangnya, mukanya seperti apa dan bagaimana kita tidak tahu. Dia hanya memberikan sebuah kertas, white paper, catatan peer-to-peer transaction gitu ya. Jadi kalian baca aja, nanti linknya saya kasih. Itu white paper pertama kali. Dia hanya cuman menulis sebuah white paper saja, kemudian disebar ke internet dan seluruh orang di dunia mencoba membuatnya, dan akhirnya Bitcoin lahir dari 2008 hingga hari ini dan terbukti berhasil dan tidak bisa diruntuhkan, atau setidaknya belum bisa diruntuhkan sampai hari ini. Itu untuk teknologinya. Jadi jangan ngomongin harganya yang up down up, rata naik turun naik, membuat bangkrut, membuat kaya dan lain-lain. Bukan itu. Jadi blockchain ini adalah sebuah teknologi di mana teknologi baru ini akan terus. Jadi siapapun yang membendung, melarang, menahan, membentengi, maka dia akan tertinggal atau bahkan mati. Dia seperti itu. Kita bisa ambil contoh beberapa kasus, kalau kalian ingat, mungkin pernah kita alami. Salah satunya, siapa yang tidak kenal Nokia dan juga BlackBerry. Kita ambil contoh waktu itu adalah BlackBerry, di mana BlackBerry dia adalah menggunakan keypad fisik. Pada waktu itu Apple mengeluarkan sebuah smartphone baru tanpa keypad fisik gitu ya. Dan dengan sombongnya BlackBerry itu menolak itu.
ada catatan di dalam internet bahwa BlackBerry betul-betul tidak mau tahu, bahkan dia menolak dengan sangat keras tentang adanya touchscreen dengan menghilangkan keyboard fisik. Termasuk juga ada Nokia. Nokia pada saat lahir Android, dia dengan gagahnya dia tidak mau mengadopsi Android. Tentu saja karena waktu itu Nokia dan BlackBerry adalah sebuah perusahaan yang sangat besar, yang sangat mustahil bagi mereka untuk runtuh dikalahkan oleh seorang Apple ataupun seorang Android, termasuk BBM-nya, di mana waktu itu WhatsApp lahir, mereka tentu saja tidak mau ikut, tentu saja mereka tidak mau mendengar, tentu saja mereka tidak mau mengadopsi apa yang ada di WhatsApp yang baru, yang kala itu lahir untuk menyaingi BBM Messenger. Dan fakta hari ini mungkin generasi Z tidak kenal lagi apa itu Nokia, apa itu BlackBerry, dan itu adalah fakta karena mencoba membendung atau bahkan menghindari apa itu sebuah teknologi. Kemudian fakta kedua yang ada di Indonesia adalah tentang taksi dan juga ojek pangkalan. Pada waktu itu Grab dan Gojek masuk ke Indonesia. Betapa kita lihat ada demo berjilid-jilid dengan yang luar biasa, dengan kekerasan, dengan segala macam untuk membendung, untuk berusaha membuang, untuk berusaha mematikan teknologi daripada transportasi online seperti itu. Nah, pada waktu itu bahkan negara pun ikut mencoba untuk melarangnya, tapi namanya teknologi tetap sangat sulit dibendung, dan hari ini faktanya ada puluhan perusahaan taksi akhirnya kolaps, termasuk ojek pangkalan. Mungkin kalian sudah tidak ada yang melihatnya lagi. Dan bagi siapapun yang berusaha untuk mengikuti, mengadopsi, atau setidaknya bekerja sama seperti misalnya Bluebird, maka dialah yang akan bisa hidup. Dan faktanya sampai hari ini Bluebird tetap bertahan dengan metode lama, karena masih ada juga orang lama yang ingin dengan cara telepon, yang ingin dengan cara stop di jalan, yang ingin dengan jalan ke pangkalan, yang ingin dilayani dengan gaya-gaya dulu. Tapi di samping itu ada juga orang-orang generasi zaman sekarang yang lebih memilih untuk memesan ojek dengan jari sambil tiduran di rumah, yang mana Bluebird ikut masuk di dalamnya. Dan itu yang membuat Bluebird tetap bertahan. Dan mungkin di masa depan Bluebird harus bisa merubah itu, karena dari hari ini sampai ke depan orang-orang akan ikut dengan teknologi baru yang ada di masa depan, termasuk dalam teknologi kripto ini, teknologi finansial yang betul-betul baru, teknologi pencatatan yang betul-betul baru. Dan mungkin di masa depan bukan hanya sekedar cryptocurrency. Jadi dalam dunia blockchain segala macam catatan nanti akan ada di dalam blockchain. Termasuk pada hari ini kalian melihat YouTube itu adalah menggunakan Web3, di mana servernya adalah milik Google. Video saya ada di Google. Jika Google mau ngeblok video ini atau mau menghapus akun saya, maka selesailah sudah. Di masa depan akan ada Web3, di mana video saya yang menguasai sepenuhnya adalah saya. Saya berhak menyimpan, saya punya hak untuk mempublikasikan, saya berhak menolak permintaan Anda untuk meminta video saya, dan saya berhak untuk menghapus video saya sendiri
tentu dengan kendali di tangan saya sendiri. Dan ini adalah teknologi Web3 di mana di masa depan mungkin YouTube juga akan mengarah ke sana. Dan jika YouTube tetap bertahan dengan konsep hari ini, lambat laun YouTube sendiri juga akan mati dan dikalahkan oleh suatu hal baru di masa depan. Nah, oke, itulah informasi hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapat sedikit gambaran tentang bagaimana kripto ini berasal. Jadi, kripto ini adalah sebuah teknologi, bukan teori konspirasi, bukan sekedar uang-uangan, bukan sekedar koin-koinan yang bisa membuat Anda bangkrut, yang bisa membuat Anda kaya raya. Bukan itu. Sekali lagi, cryptocurrency adalah sebuah teknologi di mana teknologi tidak akan bisa dibendung sekuat apapun kita mempertahankannya. Cepat atau lambat, dia akan menjebol gawang Anda. Oke, terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.